efektif. Kita perlu ketahui bersama dulu efektif. Efektif itu artinya tepat, pas-pas aja, itu efektif. Maka dalam kaidah bahasa atau aturan bahasa atau teori bahasa, kalimat efektif adalah kalimat yang tidak memiliki makna ganda. Kalimat yang tidak memiliki makna ganda. Artinya maknanya nggak numpuk-numpuk. Makna ganda. Atau ada juga yang mengartikan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang tidak memiliki redundansi. Apaan tuh Bu redundansi? Oke deh kalau nggak tahu redundansi apa. Redundansi artinya pengulangan makna. Pengulangan makna. Atau yang lebih sederhana lagi nih, kalimat efektif itu kalimat yang tidak boros. Kalimat yang tidak boros. Yuk, mana yang boros? Yuk kita lihat. Aku tahu ya harusnya. Aku tahu bahwa ia memang sudah lama telah wafat dan meninggal dunia. Ada sebuah redundansi di sini. Tadi redundansi pengulangan apa, Nak? Pengulangan kata. Nggak ada kata yang diulang, semuanya katanya nggak diulang, tapi ada makna yang berulang. Aku telah tahu bahwa ia memang sudah lama telah wafat dan meninggal dunia. Kira-kira ini boros nggak ya? Boros. Mira sengaja bikin kalimat yang boros. Tapi yuk kita analisis. Mana yang membuat dia menjadi kalimat yang boros atau kalimat yang tidak efektif? Aku tahu bahwa ia memang sudah lama telah wafat dan meninggal dunia. Coba kita perhatikan, ada nggak sih yang maknanya berulang? Apa? Wafat, meninggal, terus apa lagi? Ada lagi tahu? Apa, Nak? Sudah telah. Padahal yuk kita cek kalau misalnya salah satunya kita hilangkan supaya tidak ada pengulangan makna. Aku tahu bahwa ia memang sudah lama wafat. Cukup nggak? Cukup. Kenapa harus aku tahu bahwa ia memang sudah lama telah wafat? Sudah, telah pula. Sama aja nggak sih? Jadi yuk kalimat yang benarnya gimana? Aku tahu bahwa ia memang sudah lama wafat. Cukup. Boleh nggak kalau Bu Mira milihnya gini? Aku tahu bahwa ia memang telah lama meninggal. Boleh? Boleh? Sama nggak? Sama. Dengar, selama makna kalimatnya sama boleh. Jadi tugas kalian hanya menghilangkan kata-kata yang berulang maknanya. Jadi gimana? Menghilangkan kata-kata yang berulang maknanya. Lagi. Baca. Sudah dari sejak zaman dahulu kala, kancil memanglah sudah licik. Diulang lagi ya. Sudah dari sejak zaman dahulu kala, kancil memanglah sudah licik. Dengarkan. Cara mengidentifikasi kalimat efektif salah satunya, kalimat itu kalau dibaca kamu pusing sendiri. Kenapa sih pusing sendiri? Karena maknanya tidak to the point, tidak langsung.
alias muter-muter, alias numpuk-numpuk. Yuk kita lihat. Berarti ada yang numpuk nih, ada yang nggak enak nih gitu. Ya, sudah dari sejak zaman dahulu kala. Enaknya gimana nih? Sejak zaman. Sudah darinya perlu nggak? Sudah dari sejak zaman dahulu. Perlu nggak sih? Jadi dari mana dok kira-kira enaknya? Sejak zaman dahulu kala. Kancil. Kancil Licik. Udah kancil licik. Kancil memanglah sudah licik. Kancil licik udah cukup. Kancil sudah licik. Sudah lagi nanti. Kancil licik udah. Oke, kancil memanglah licik. Ya, kancil memanglah licik. Paham sampai sini? Oke. Lanjut. Kalau sudah oke dengan kalimat efektif, maaf Fatir. Kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, yaitu kata baku dan tidak baku. Oke, dengarkan ya. Kata baku, sebelahnya di sini ada kata tidak baku. Nah, dengarkan semua, kata baku, kita mendapat kata baku dari mana sih? Dari KBBI. Sekarang namanya bukan KBBI, namanya PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya? pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata baku dan kata tidak baku didapat dari kesesuaiannya dengan PUEBI. Berarti ada yang tidak sesuai gitu kan? Ya, berarti kata baku ini yang yang sesuai katanya gitu. Yang sesuai itu yang apa? Yang sudah, yang telah sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kita mengembalikannya ke sana ya, yang telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bu Mira tidak akan menjelaskan panjang lebar, kamu harusnya sudah tahu. Kita tinggal mengembalikan. Ada nggak di PUEBI? Oke, kalau nggak ada di PUEBI, kamu ketebelan PUEBI-nya nggak bisa dibaca di satu-satu. Minimal kamu tahu sesuai tidak dengan kaidah bahasa Indonesia. Gimana cara ngeceknya? Yuk kita cek. Misal, contoh ya. Laki-laki jika tidak melakukan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut maka akan dihukumi. Dihukumi apa sih tadi? Dihukum apa sih? Kok jadi monyet itu? Bercanda aja. Jadi Iya, apa? tiga kali nggak sholat Jumat kafir ya. Kafir ya? Iya. Kafir ya? Sengaja tapi ya, bukan karena kenapa-napa. Nah, lihat kata sholat Jumat. Dengarkan ibu. Apakah bahasa Indonesia mengenal bacaan ain? Yang mengenal bacaan ain itu bahasa apa? Arab. Berarti penulisannya perlu seperti ini atau penulisannya salah? Hadis matamu ke Bu Mira. Jangan main-main kaki. Harusnya apa? Harusnya apa dong? Jumat. Nah, ulangi. Kenapa kalimat Jumat salah? Karena bahasa Indonesia mengenal tidak ain, tidak mengenal ain. Terus ntar ada orang yang bilang, Bu, tapi kan dosa Bu kalau misalnya nggak ngomong Jumat. Enggak dosa, tenang aja. Ya, ini adalah soal kaidah penulisan. Ulangi, ini soal kaidah penulisan. Lagi, kita wajib melaksanakan sholat Jumat, misalnya gitu ya. Dengarkan. Apakah bahasa Indonesia mengenal ejaan SH? Tidak. Indonesia mengenalnya ejaannya apa aja sih? Mau pilih yang mana? Salat atau sholat? Sama-sama benar. Ya? Terus, Ibu tanya, bahasa Indonesia mengenalnya dua kata yang digabungkannya apa aja? Kahak mengenal nggak kahak? Nggak mengenal kahak? Yakin? Ada nggak bahasa Indonesia baku pakai? Ada, Kak. Khusus ada betul. Terus? Khawatir. Terus? Dewi dia. Oh, jadi ikutan belajar. Khawatir, terus khusus khawatir, terus apa lagi? Terus berarti KH mengenal ya? Lagi SH mengenal nggak
bukan India, Syahrukan itu nggak ada. Terus, Bu, tapi nama teman saya Syahid, Bu, pakai Syah. Nama orang gak usah dikomentarin, itu urusan ibu bapaknya, ya. Beda ya kalau nama orang ya, nggak boleh dikomentarin. Lanjut. SH tidak mengenal. SY bahasa Indonesia mengenal nggak? Apa contohnya? Syarat. Terus Syahid bisa nggak? enggak. Oh, itu sahid. Syukur. Terus Itu lagu. ngaco ya. Muridnya siapa nih? Syarat, syukur, cantik. Apalagi SY. Berarti yang benar kalau kita menuliskan ya, kita ini lagi kaidah penulisannya. Yang benar menuliskannya setan apa setan? Setan. Setan aja penulisan lo ya. Bukan lagi ngomongin ayat Quran lo ya, beda lagi lo ya. Terus SY mengenal. Apa lagi dong? NG mengenal nggak? Jelas. Banyak ya? Oke, enggak ada nggak enggak? Harusnya apa? Tidak. NY mengenal bahasa Indonesia ya? Apa lagi sih yang suka dibingungkan? SY, SH, KH. KH udah, SH. Kain SY. udah. Ain nggak ada ya bahasa Indonesia ya? Oh, kita mengenal tidak? Z apa ya? Kita mengenal tidak sih belakangnya dengan misal kita harus mendedicate diri kita. Dedicate bahasa apa nih? Inggris. Inggris. Harusnya apa? Dedikasi ya, atau ion. Oh, DZ kita mengenal nggak DZ? Enggak. Mengenal nggak? Enggak. Contohnya apa? Itu Zaki nama orang, nggak boleh dibahas. Tidak. Zikir ZI berarti. Oke, zikir berarti benar nggak? Zikir benar nggak? Salah, harusnya ZI. Penulisan, kita bicara penulisan loh. Kalau ngomong tetap harus zikir tetap. Tapi kalau penulisan bukan zikir, harusnya berarti apa? Ya, kita bicara soal kaidah penulisan, bukan soal pengucapan nama ayat loh ya. Oke, lanjut. Berarti kata-kata tidak baku adalah kebalikannya kata baku yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Misal, pada zamannya anak-anak akan berubah. Harusnya apa? Z zaman. Kita harus memaafkan. Maafkan ya. Harusnya. Kalau pikir sama pikir? Oke, pikir dan pikir yang benar mana? Kalimat itu diserap dari bahasa apa sih? Ada yang tahu? Fikir. Bahasa Arab. Fikir. Diserap. Nah, kalau diserap, kita nggak boleh nyerap abis itu kita plek, kita pindahin. Kalau kita nyerap, kita pindahin, namanya kita copy paste. Kalau abis menyerap, kita harus sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Kalau udah diserap fikir, disesuaikan bahasa Indonesianya. Pikir, bukan berpikir tapi berpikir. Bukan bernafas tapi bernafas. Sama bahasa Indonesia. Transformasi, transformation asalnya kan, tahu nggak apa bedanya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia? Bahasa Malaysia abis diserap, blok, dipindahin. Maka dia nulis transformation gini, transformation tuh bahasa Malaysia. Iya, itu bakunya Malaysia. Dari bahasa Inggris apa? Transformation. Karena ini dibacanya shen, nama dia diambil shen. Sama kita disesuaikan transformasi.
Paham sampai sini? Cirinya bahasa Indonesia selalu menyesuaikan dengan bahasa Indonesianya. Ya? Iya tidak? Oke, sampai sini paham? Silakan ditulis yang lengkap 2 menit.